Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Tio M. Kali ini kita akan membahas soal-soal tentang persamaan gerak harmonik sederhana lanjutan. Sebelumnya saya sudah memberikan video tentang materi persamaan gerak harmonik sederhana dan pembahasan beberapa soal. Bisa dilihat di channel saya. Jadi kita lanjut di sini lanjutannya agar kita lebih memahami tentang persamaan gerak harmonik sederhana. Langsung aja kita lihat ke soal nomor satu. Pada getaran selaras sederhana, jika T sama dengan 0, X sama dengan X0, dan V sama dengan V0, maka amplitudo getaran adalah akar dari X0 kuadrat dikurang V0 kuadrat per omega kuadrat. Sebab energi totalnya sebesar setengah Ka kuadrat. Oke, jadi kita buktikan dulu amplitudo sebesar yang di sini sesuai yang diketahui pada T sama dengan 0, X sama dengan X0, dan V sama dengan V0. Jadi kita menyelesaikan soal ini dari persamaan kecepatan getaran, yaitu V sama dengan omega akar dari A kuadrat dikurang X kuadrat. Jadi kita masukkan nilai V sama dengan V0 dan X sama dengan X0. Maka V0 sama dengan omega akar dari A kuadrat dikurang X0 kuadrat. Lalu ruas kiri ruas kanan kita pangkatkan dengan 2, ya. Maka nanti kita peroleh V0 kuadrat per omega kuadrat kita turunkan ke bawah sama dengan A kuadrat dikurang X0 kuadrat. Jadi kita peroleh A kuadrat sama dengan X0 kuadrat ditambah V0 kuadrat per omega kuadrat, atau A sama dengan kita akari X0 kuadrat ditambah V0 kuadrat per omega kuadrat. Inilah amplitudonya. Sementara tadi di soal bertanda min, di sini bertanda plus, maka pernyataannya salah. Energi totalnya sebesar setengah Ka kuadrat. Kita ingat bahwa energi total dari getaran atau gerak harmonik sederhana itu bernilai konstan, di mana besarnya energi totalnya atau energi mekaniknya adalah setengah Ka kuadrat. Berarti alasannya benar, pernyataan salah, alasan benar, berarti pilihannya adalah D. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Katanya di sini, sebuah benda dengan massa M mengalami getaran selaras, andaikan frekuensi sudut getaran itu omega. Ketika benda itu berada di koordinat X sama dengan A, momentum benda itu adalah alfa. Berapakah momentum benda itu ketika ia berada di koordinat X sama dengan B? Nah, ditanya di sini adalah momentum benda. Kita ingat untuk mencari momentum, P sama dengan M dikalikan dengan kecepatan V, di mana nanti V di sini adalah kecepatan getaran, yaitu omega akar dari A kuadrat dikurang X kuadrat. Maka boleh kita tuliskan P sama dengan M omega akar dari A kuadrat dikurang X kuadrat. Sekarang kita tinjau yang pertama. Saat X sama dengan A, katanya momentum sama dengan alfa. Jadi kalau kita buat rumusnya, P sama dengan M omega akar dari A kuadrat dikurang X kuadrat. Kita masukkan P-nya sebesar alfa. Ini M omega akar dari amplitudo di pangkat 2 dikurang A kecil di pangkat 2. Kita ganti X
jadi A. Lalu ruas kiri ruas kanan kita pangkat 2. Maka di sini alfa kuadrat sama dengan M kuadrat omega kuadrat dikali amplitudo di pangkat 2 dikurang A kecil di pangkat 2. Atau boleh kita buat alfa kuadrat per M kuadrat omega kuadrat sama dengan amplitudo di pangkat 2 dikurang A kecil di pangkat 2. Maka kita peroleh amplitudo di pangkat 2 sama dengan alfa kuadrat per M kuadrat omega kuadrat ditambah A kecil di pangkat 2. Nah, sekarang kita lihat pada saat X sama dengan B, berapakah momentum? Oke, P tadi rumusnya adalah M omega akar dari A kuadrat dikurang X kuadrat. Hal yang sama juga kita pangkat ruas kiri ruas kanan. Maka di sini P kuadrat sama dengan M kuadrat omega kuadrat dikali A kuadrat dikurang B kuadrat, kita ganti X jadi B. Maka kita peroleh P kuadrat sama dengan M kuadrat omega kuadrat dikali, kita ganti amplitudo di pangkat 2 yang ini ya, maka alfa kuadrat per M kuadrat omega kuadrat ditambah A kuadrat dikurang B kuadrat. Lalu kalau kita kalikan yang ini ke dalam ya, kita kalikan yang ini ke dalam, maka ini bisa coret tinggal alfa kuadrat ditambah kita kalikan ke dalam ini dua-duanya, maka ditambah M kuadrat omega kuadrat kali A kuadrat dikurang B kuadrat. Maka kita cari P diakari, berarti plus minus akar dari alfa kuadrat ditambah M kuadrat omega kuadrat kali A kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, inilah momentum saat X sama dengan B. Berarti jawabannya adalah B. Itulah soal nomor 2. Kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Sebuah benda bermassa M digetarkan dengan amplitudo A dan persamaan percepatannya A sama dengan min Px, dengan X adalah simpangan, P adalah konstanta. Tentukan A energi potensial maksimumnya, B kecepatan maksimumnya, C energi kinetik maksimumnya, D besar gaya pulih maksimumnya. Oke, yang pertama kita selesaikan untuk mencari yang namanya adalah energi potensial maksimum. Ingat di teori yang saya kasih bahwa EP max itu sama dengan adalah energi mekanik, yaitu rumusnya setengah KA kuadrat. Dimana kalau K itu M omega kuadrat. Jadi kita cari dulu omeganya dari persamaan A percepatan ya. A tadi di sana adalah min Px, sementara untuk mencari A itu adalah min omega kuadrat X. Maka kita peroleh min omega kuadrat X sama dengan min Px. Minnya habis, X-nya minta maaf. Maka kita peroleh omega kuadrat sama dengan P, atau omega sama dengan akar dari P. Maka EP max sama dengan setengah K, K-nya kita ganti M omega kuadrat, berarti setengah M omega kuadrat P dikalikan dengan A kuadrat. Inilah energi potensial maksimum. Yang B, kecepatan maksimum. Mencari kecepatan maksimum itu adalah omega dikali A ya. Ini juga sudah saya terangkan ya di channel saya, bisa dilihat. Omega adalah di sini akar P
dikalikan dengan A. Sudah cukup. Ya, gampang. Yang C, energi kinetik maksimum. Ingat bahwa energi potensial maksimum itu sama dengan energi kinetik maksimum, samalah itu dengan energi mekanik, di mana rumusnya adalah setengah Ka kuadrat. Tadi sudah kita cari di sini, hasilnya adalah setengah MPa kuadrat. Ini dia. Yang D, gaya pemuli F sama dengan M dikali A, di mana A sama dengan min omega kuadrat A, karena yang diminta adalah gaya pemuli maksimum, maka di sini A max. Sementara kalau mencari A max adalah min omega kuadrat A. Nah, jadi kalau kita masukkan F max sama dengan, kita ganti A di sini jadi min omega kuadrat A, maka kita peroleh min M omega kuadrat A, atau min M omega kuadrat adalah P dikalikan dengan amplitudo. Inilah jawaban semuanya untuk soal nomor 3. Kita lanjut ke soal nomor 4. Sebuah partikel yang bergerak harmonis sederhana memiliki kecepatan V1 saat simpangannya X1 dan V2 saat simpangannya X2. Tentukan A amplitudonya, B frekuensi sudutnya. Oke. Nah, yang pertama kita cari adalah amplitudo. Jadi ini ada simpangan dengan kecepatan, berarti kita hubungkan ke kecepatan getaran, yaitu V sama dengan omega akar dari A kuadrat dikurang X kuadrat. Nah, ini ada dua simpangan dengan dua kecepatan. Jadi kita bandingkan aja ini ya, bahwa V1 dibanding V2 sama dengan omega akar dari A kuadrat dikurang X1 kuadrat per omega akar dari A kuadrat dikurang X2 kuadrat. Berarti omega bisa habis. Lalu ruas kiri ruas kanan kita pangkat 2, maka nanti di sini adalah V1 kuadrat per V2 kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang X1 kuadrat per A kuadrat dikurang X2 kuadrat. Lalu kita kali silang, maka kita peroleh nanti di sini A kuadrat dikali V1 kuadrat dikurang X2 kuadrat dikali V1 kuadrat, yang ini dikalikan dengan yang ini sama dengan, sekarang yang ini ya, dikalikan dengan yang ini, maka kita peroleh A kuadrat dikali V2 kuadrat dikurang X1 kuadrat dikali V2 kuadrat. Oke, kita satukan yang amplitudo ya. Yang ini kita pindahkan ke ruas kiri, maka kita peroleh A kuadrat dikali V1 kuadrat dikurang V2 kuadrat sama dengan, lalu yang ini kita pindahkan ke ruas kanan, kita peroleh bahwa X2 kuadrat V1 kuadrat dikurang X1 kuadrat V2 kuadrat, maka kita peroleh nanti A kuadrat sama dengan X2 kuadrat V1 kuadrat dikurang X1 kuadrat V2 kuadrat per V1 kuadrat dikurang V2 kuadrat, atau amplitudo sama dengan kita kari ya, akar dari X2 kuadrat dikali V1 kuadrat dikurang X1 kuadrat dikali V2 kuadrat per
V1 kuadrat dikurang V2 kuadrat. Inilah amplitudo. Oke, yang B. Yang B adalah untuk mencari frekuensi sudut. Nah, dari mana kita cari frekuensi sudutnya? Dari persamaan V juga. Omega akar dari A kuadrat dikurang X kuadrat. Jadi kita cari dari persamaan kecepatan pertama, maka di sini X1. Apakah boleh dari persamaan V2? Di sini X2 boleh ya, tidak masalah. Nah, jadi kalau kita cari dari sini omega, berarti V1 per akar dari A kuadrat dikurang X1 kuadrat. Atau kita pangkatkan ruas kiri dengan ruas kanan, maka kita peroleh omega kuadrat sama dengan V1 kuadrat per, di sini jadi A kuadrat. A kuadrat kita masukkan yang di sini. Maka X2 kuadrat V1 kuadrat dikurang X1 kuadrat V2 kuadrat per V1 kuadrat dikurang V2 kuadrat dikurangkan dengan X1 kuadrat. Nah, ini dia. Lalu kita samakan penyebutnya. Berarti yang ini dikalikan dengan ini ya. Maka ini nanti jadi ke atas ya. Jadi kita peroleh V1 kuadrat dikali V1 kuadrat dikurang V2 kuadrat per X2 kuadrat V1 kuadrat dikurang X1 kuadrat dikali V2 kuadrat. Ini dikalikan, berarti dikurang X1 kuadrat V1 kuadrat. Ini jadi plus ditambah X1 kuadrat V2 kuadrat. Oke. Nah, jadi mana yang bisa kira-kira habis ya? Yang kira-kira habis adalah yang ini ya. Oke, ini sama dengan ini. Maka tinggal V1 kuadrat dikali V1 kuadrat dikurang V2 kuadrat per, ini kita keluarkan V1 kuadrat. Maka jadi V1 kuadrat dikali X2 kuadrat dikurang X1 kuadrat. Itulah omega kuadrat. V1 nya bisa habis ya. Maka kita peroleh nanti dari sini omega akar dari V1 kuadrat dikurang V2 kuadrat per X2 kuadrat dikurang X1 kuadrat. Inilah frekuensi sudut. Oke, itulah untuk soal nomor 4. Gampang kok. Kita lanjut ke soal nomor 5. Sebuah partikel yang sedang bergerak memiliki persamaan Y sama dengan akar 3 cos omega T ditambah sin omega T meter. A. Buktikan bahwa gerak partikel tersebut adalah gerak harmonik sederhana. B. Jika omega sama dengan 0,1 pi radian per sekon, tentukan perbandingan energi kinetik dan energi potensialnya saat T sama dengan 5 sekon. Oke, yang pertama kita jawab dulu bagian A. Ciri daripada gerak harmonik sederhana adalah bahwa percepatan itu sama dengan min omega kuadrat Y. Ini kita buktikan. Kalau ini memenuhi berarti dia adalah benar gerak harmonik sederhana. Jadi persamaannya tadi adalah Y sama dengan akar 3 cos omega T ditambah sin omega T. Kita cari dulu kecepatan getaran, yaitu dy dt. V sama dengan dy dt kita turunkan ya, berarti nanti turunan dari cos adalah min sin, sedangkan turunan sin adalah cos. Maka kalau kita turunkan ini, kita peroleh adalah akar 3 turunan cos min sin omega T, baru kita turunkan yang omega T, maka dikalikan dengan omega ditambah turunan sin cos.
omega T dikalikan juga dengan omega. Maka hasilnya ini adalah min akar 3 omega kita buat ke depan jadi min akar 3 omega sin omega T ditambah omega cos omega T. Itulah persamaan kecepatan. Sekarang persamaan dari percepatan atau A, yaitu turunan pertama dari kecepatan terhadap waktu. Kita turunkan lagi ini, ya, berarti min akar 3 omega turunan sin cos omega T, baru turunan omega T omega ditambah omega turunan cos min sin omega T turunan omega T dikalikan dengan omega. Maka kita peroleh nanti di sini min akar 3 omega dikali omega jadi omega kuadrat cos omega T ini jadi dikurang, ya, dikurang omega kali omega omega kuadrat sin omega T. Kita keluarkan yang namanya min omega kuadrat, maka tinggal di sini adalah akar 3 cos omega T ditambah sin omega T. Ini tadi adalah persamaan daripada Y, ya kan? Ini persamaan Y. Maka boleh kita buat bahwa A sama dengan min omega kuadrat Y. Berarti dia memenuhi persamaan gerak harmonik sederhana. Itulah jawaban untuk bagian A. Sekarang kita jawab yang B. Kita menentukan perbandingan antara energi kinetik dengan energi potensial saat T sama dengan 5 sekon. Jadi untuk mencari energi kinetik rumusnya adalah EK sama dengan setengah M V kuadrat. Jadi kita cari dulu V-nya. V sama dengan, tadi ini persamaannya min akar 3 omega sin omega T ditambah omega cos omega T. Jadi kita masukkan T-nya 5 sekon, omeganya 0,1 pi, ya. Berarti min akar 3 omega sin 0,1 pi dikali 5 berarti sin setengah pi ditambah omega cos setengah pi. Ini setengah pi 90 derajat, berarti cos 90 0, ini 0, sin 91, maka yang tinggal adalah min akar 3 omega. Jadi kita peroleh EK sama dengan setengah MV kuadrat, berarti setengah M. V-nya ini dipangkat 2, berarti jadi 3 omega kuadrat. Ya, itu EK-nya. Sekarang EP, energi potensial rumusnya adalah setengah K Y kuadrat. Ya, jadi kita cari dulu Y-nya. Oke, kita masukkan juga T 5 sekon dan omega 0,1 pi, berarti ini jadi cos daripada setengah pi akar 3 cos setengah pi ditambah sin, ya, sin setengah pi. Cos 90 0, ini 0, tinggal ini adalah 1. Maka kita peroleh nanti EP sama dengan setengah K. K rumusnya adalah M omega kuadrat dikali Y-nya adalah 1. Maka kalau kita bandingkan antara EK banding EP sama dengan, coba ini EK, ini EP, setengahnya habis, M-nya juga habis, omega kuadratnya habis, tinggallah 3 banding 1. Itulah jawabannya, lumayan gampang.
Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Katanya di sini dua getaran dengan amplitudo A1 dan A2 dan frekuensi sudut omega A1 amplitudonya dan A2 dan frekuensi sudut omega dipadukan sehingga menghasilkan persamaan getaran yang baru. Jika persamaan kedua getaran adalah Y1 sama dengan A1 sin omega T tambah theta 1 dan Y2 sama dengan A2 sin omega T tambah theta 2, tentukan persamaan getaran yang baru. Nah, perlu diingat bahwa solusi persamaan umum GHS yaitu Y sama dengan A sin omega T ditambah theta. Karena dikatakan persamaan superposisi, maka kita buat di sini Y superposisi. Ini juga amplitudo superposisi. Jadi yang perlu kita cari adalah AS dan theta. Untuk mencari AS, kita cari dengan cara seperti ini. Kita cari dulu AS sin theta. Ya. Untuk mencari AS sin theta berarti A1 sin theta 1, A2 sin theta 2 ditambahkan ya. A1 sin theta 1 ditambah A2 sin theta 2. Sedangkan kalau kita cari AS cos theta itu adalah A1 cos theta 1 ditambah A2 cos theta 2 ya. Maka kalau kita pangkat 2 ini ya, kita pangkat 2 berarti nanti AS sin theta dipangkat 2 ditambah AS cos theta dipangkat 2, maka nanti di sini adalah A1 sin theta 1 ditambah A2 sin theta 2 dipangkat 2 ditambah A1 cos theta 1 ditambah A2 cos theta 2 dipangkat 2. Nah ini, kalau ini kita pangkat 2 maka kita peroleh AS kuadrat sin kuadrat theta. Di sini AS kuadrat cos kuadrat theta. Sedangkan hasilnya ini nanti adalah hasilnya ini A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah 2A1 A2 cos theta 1 dikurang theta 2. Sedangkan ini ya, sin kuadrat theta ditambah kuadrat theta, koefisiennya sama, hasilnya 1. Maka nanti kita peroleh AS kuadrat ya sama dengan A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah 2A1 A2 cos theta 1 dikurang theta 2, atau AS sama dengan akar dari A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah 2 A1 A2 cos theta 1 dikurang theta 2. Inilah kita masukkan AS-nya terhadap persamaan ini. Ini solusinya. Ya, kita hanya mencari AS dan theta. Lalu bagaimana kita mencari yang namanya theta? Ya, untuk mencari theta, kita lihat dari persamaan ini juga ya. Kita bagi AS sin theta dengan AS cos theta ya. Berarti AS sin theta per AS cos theta sama dengan A1 sin theta 1 ditambah A2 sin theta 2 per A1 cos theta 1 ditambah A2 cos theta 2. Ini bisa habis sin per cos, dapatlah yang namanya tangen theta. Jadi tangen theta adalah A1 sin theta 1 ditambah A2
sin theta 2 per A1 cos theta 1 ditambah A2 cos theta 2. Jadi kalau sudah dapat tangennya berarti boleh kita cari theta. Theta itulah kita masukkan ke situ, ya, ke situ. Ini ya. Itulah solusinya persamaan untuk nomor 6 ya. Sebenarnya tinggal gampang aja masukkan aja ke sini, masuk ke sini udah selesai. Ya, untuk nomor 6. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 7. Dua benda masing-masing menjalani gerak harmonis sederhana dengan persamaan Y1 sama dengan 8 sin 100T dan Y2 sama dengan 6 sin 100T kurang 90 derajat. Dengan Y dalam cm dan T dalam sekon, tentukan persamaan getaran superposisinya. Nah, ini sama dengan soal nomor 6 tadi, cuma di sini dalam bentuk angka, kalau soal nomor 6 dalam bentuk simbol ya. Sama solusinya bahwa YS sama dengan adalah AS sin omega T ditambah theta ya. Jadi yang ini nanti adalah amplitudo pertama, yang ini adalah amplitudo yang kedua. Lalu di sini theta 1 0 derajat karena di sini tidak ada tambah. Sedangkan di sini adalah theta 2 min 90 derajat. Sekarang kita cari dulu AS. AS sama dengan akar dari A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah 2A1 A2 cos theta 1 dikurang theta 2. Oke. A1 nya 8 kuadrat berarti 64. A2 nya 6 kuadrat berarti 36. 2 dikali 8 dikali 6 cos 0 kurang 90 berarti 90 derajat. Cos 90 adalah 0, berarti ini habis ya, bukan habis 0 ya. Maka ini jadi kita peroleh AS 10 cm ya. Kemudian theta, kita cari theta dari persamaan tadi. Tangen theta sama dengan A1 sin theta 1 ditambah A2 sin theta 2 per A1 cos theta 1 ditambah A2 cos theta 2. A1 nya 8, sin theta 1 0 berarti ini 0 ya, theta 1 nya 0. A2 nya 6, theta 2 nya min 90, sin min 90 min 1 per A1 nya 8 cos 0 1 ditambah A2 6 cos min 90 derajat. Cos 90 0 ya, berarti ini dikali 0 ya, maka hasilnya adalah min 6 per 8 atau min 3 per 4. Jadi kita peroleh nanti tetanya adalah tangen 37 3 per 4. Kalau tangen min 37 berarti min 3 per 4, itu artinya theta min 37 derajat. Jadi sudah kita masukkan YS sama dengan AS sin omega T ditambah theta. AS itu tadi 10 sin omega T. Omega T nya tadi 100T. Berarti ini dikurang 37 derajat. Inilah jawabannya. Gampang kok. Kita lanjut ke soal nomor 8. Tentukan persamaan superposisi dua oscilasi berikut. X1 sama dengan A1 cos omega T tambah theta 1. X2 sama dengan A2 sin omega T tambah theta 2. Ini hampir sama dengan soal nomor 6. Bedanya di soal nomor 6 dua-duanya sin. Kalau soal nomor 8 ini 1 cos 1 sin. Tapi solusinya tetap sama ya, solusinya tetap sama. XS sama dengan amplitudo superposisi dikalikan dengan sin omega T ditambah theta ya. Nah, ini tetap solusinya. Jadi kalau kita buat misalnya dengan cara manual,
X1 ditambah X2, maka nanti adalah A1 cos omega T ditambah theta 1, lalu ditambah A2 sin omega T ditambah theta 2. Lalu kalau kita selesaikan ini secara prinsip trigonometri, maka hasilnya ini boleh kita buat adalah A1 cos theta 1 ditambah A2 sin theta 2 dikalikan dengan cos omega T ditambah min A1 sin theta 1 ditambah A2 cos theta 2 dikalikan dengan sin omega T. Ini solusinya. Kok langsung bisa ke situ? Ya, bisa dikerjakan atau dilatih di rumah ya. Dari mana ini? Ini secara trigonometri. Maka sama seperti soal nomor 6, kalau kita cari nanti AS-nya, AS sin theta, berarti yang ini kita ambil yang ini ya. Maka A1 cos theta 1 ditambah A2 sin theta 2. Sedangkan kalau AS cos theta, berarti yang ini min A1 sin theta 1 ditambah A2 cos theta 2. Maka kalau kita buat AS sin theta dipangkat 2 ditambah AS cos theta dipangkat 2 sama dengan ini kita pangkat 2. Berarti A1 cos theta 1 ditambah A2 sin theta 2 dipangkatkan dengan 2, lalu ditambah min A1 sin theta 1 ditambah A2 cos theta 2 dipangkat 2 ya. Hasilnya ini seperti soal nomor 6, pasti adalah AS kuadrat ya. Lalu hasilnya ini nanti adalah A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah 2A1 A2 sin theta 2 dikurang theta 1 ya. Atau kita peroleh nanti dari sini bahwa AS sama dengan akar dari A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah 2A1 A2 sin theta 2 dikurang theta 1. Ini dia. Inilah mencari AS-nya. Lalu bagaimana mencari yang namanya theta? Ya, sama aja kita bagi aja ini AS sin theta dibagi cos, maka hasilnya adalah tangen ya. Maka nanti tangen theta sama dengan berarti A1 cos theta 1 ditambah A2 sin theta 2 per min A1 sin theta 1 ditambah A2 cos theta 2 ya. Nah, kalau sudah dapat tangen theta ini berarti boleh kita cari theta. Kalau sudah dapat theta kita masukkan ke sini. AS-nya juga kita peroleh dari sini. Ya, begitulah caranya untuk mengerjakan soal nomor 8. Gampangnya ya. Oke, nomor 9. Sebuah titik ikut dalam dua oscillasi harmonik secara simultan dalam arah yang sama. X1 sama dengan A cos omega T dan X2 sama dengan A cos 2 omega T. Tentukan kecepatan maksimum titik tersebut. Nah, kita disuruh untuk mencari kecepatan maksimum. Untuk menentukan ini, kita cari dulu persamaan V-nya, yaitu V1 ditambah V2. Untuk mencari V1, turunan pertama dari X1, berarti turunannya itu adalah min omega A sin omega T ditambah V2
turunan pertama dari X2. Itu turunannya adalah min 2 omega A sin 2 omega T. Maka ini bisa kita buat min omega A sin omega T dikurang 2 omega A sin 2 omega T itu boleh kita ganti jadi 2 sin omega T cos omega T. Maka kita keluarkan min omega A sin omega T, yang tinggal di sini adalah 1, ini jadi plus, berarti tinggal 4 cos omega T, ya. Inilah persamaan V-nya, atau yang di atas pun boleh, ya. Nah, untuk mencari kecepatan maksimum, maka kita buat harus turunan pertama dari kecepatan terhadap waktu harus sama dengan 0. Lalu kalau kita turunkan ini, ya, lebih yang di atas saja kita turunkan. Maka kalau turunannya ini, ya, turunannya ini hasilnya itu adalah min omega kuadrat A cos omega T. Kemudian kalau turunan yang ini, ya kan, yang ini jadi min 4 omega kuadrat A cos 2 omega T sama dengan 0, ya. Lalu kita keluarkan min omega kuadrat A, maka yang tinggal adalah cos omega T ditambah 4 cos 2 omega T. Oke, sama dengan 0, berarti ini bisa kita bagi jadi 0 juga. Kemudian kita peroleh juga cos omega T ditambah 4 cos 2 omega T, kita ganti jadi 2 cos kuadrat omega T dikurang 1 sama dengan 0. Oke, 4 dikali 2 berarti 8 cos kuadrat omega T, yang ini dulu, ditambah cos omega T, baru 4 dikali min 1, min 4 sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan kuadrat dalam variabel cos omega T, ya. Jadi kita cari nilainya, nilai dari cos omega T dengan memakai rumus ABC, ya, yaitu min B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Di sini B-nya adalah 1, berarti di sini min 1 plus minus akar dari 1 kuadrat, 1 dikurang 4AC, A-nya 8, C-nya min 4, berarti 4 dikali 8 dikali min 4 itu jadi plus, ya, 128 per 2A, A-nya tadi 8, berarti jadi 16. Itu rumus ABC. Nah, ini ada dua nilainya, maka yang kita ambil adalah bertanda positif. Jadi yang berlaku nanti kita ambil adalah cos omega T sama dengan min 1 ditambah akar dari ini jadi 129 per 16, ya. Nah, inilah kita masukkan ke persamaan yang ini, boleh yang ini, tapi sinnya belum ada. Nah, kita cari dulu sinnya dengan memakai rumus daripada rumus Pitagoras, ya, bukan rumus ABC, rumus Pitagoras. Oke, kita buat dulu segitiga. Nah, kira-kira seperti ini. Nanti di sini ada omega T, maka di sini adalah 16, lalu di sini min 1 ditambah akar 129, ya kan? Nah, ini yang mau kita cari, ya, ini yang mau kita cari. Ini kita misalkan dulu adalah sebesar yang namanya P. Maka P itu nanti adalah berarti sisi miring kuadrat dikurang sisi datar kuadrat, ya kan? Berarti akar dari 16 kuadrat dikurang min 1 ditambah akar dari 129 dipangkat 2. Oke, maka hasilnya ini 256 dikurang, ini jadi 1 dikurang 2 akar 129 ditambah 129. Oke.
Maka hasilnya ini adalah 256, ini jadi 130 ya kan. 256 dikurang 130 berarti jadi akar dari 126, ini jadi plus tambah 2 akar 129. Inilah P kan. Berarti sudah boleh kita cari yang namanya sin omega T. Kalau sin itu adalah depan per miring, berarti depannya tadi adalah P. P yang ini akar dari 126 ditambah 2 akar 129 per sisi miring adalah 16. Oke. Sin omega T sudah dapat, cos omega T sudah dapat, berarti sudah bisa kita cari yang namanya V maksimum ya kan. Maka V max sama dengan min omega A. Oke. Nah, min omega A dikalikan dengan sin. Ini sinnya berarti akar dari 126 ditambah 2 akar 129 per 16. Oke. Baru dikalikan dengan 1 ditambah 4 cos omega T ya kan. Berarti 4 dikalikan dengan min 1 ditambah akar 129 per 16. Oke, inilah jawaban nomor 9 ya kan. Enak ngerjakannya ya kan, tertantang kita. Nomor 10, soal terakhir. Sebuah partikel bermassa M diletakkan dalam medan potensial satu dimensi di mana energi potensial partikel bergantung pada koordinat X, yaitu Ux sama dengan A per S kuadrat dikurang B per X, di mana A dan B adalah konstanta positif. Tentukan periode osilasi kecil partikel tersebut di sekitar titik kesetimbangan. Oke. Nah, untuk mencari periode, maka kita cari dulu persamaan gaya, ya. Persamaan gayanya nanti kita peroleh dari turunan pertama dari energi potensial terhadap posisi. Jadi kalau kita turunkan ini, maka hasilnya itu adalah min 2A per X pangkat 3 ditambah B per X kuadrat, atau 2A per X pangkat 3 dikalikan minnya ke dalam dikurang B per X kuadrat. Kemudian kita ambil saat F sama dengan 0 di titik setimbang ya, maka kita peroleh 2A per X pangkat 3 dikurang B per X kuadrat sama dengan 0. Maka kita peroleh nanti X di sini adalah 2A per B. Inilah dalam posisi setimbang. Nah, setelah diberikan simpangan, maka pasti ada yang namanya periode, dan itulah yang mau kita cari. Saat diberikan simpangan, berarti nanti F-nya sama dengan 2A per 2A per B ditambah X lalu dipangkatkan dengan 3 dikurang B per 2A per B ditambah X dipangkatkan dengan 2. X ini apa? X ini adalah simpangan kecil yang sudah diberikan ya. Oke, maka ini penyebutnya ini ya, penyebutnya ini yang pertama baik dengan yang kedua sama-sama dibagi ya, bukan sama-sama dibagi ya, dikeluarkan 2A per B ya, dikeluarkan 2A per B, maka nanti hasilnya adalah 2A per B dipangkat 3 oke, dikalikan 1 ditambah di sini jadi B per 2A ya, Bx per 2A dipangkat 3 lalu dikurang
B per, lalu di sini adalah 2A per B dipangkat 2 dikali 1 ditambah BX per 2A dipangkat 2. Oke, maka kita lanjut ya. Yang ini kan bisa kita selesaikan ini jadi itu 2A per 8A pangkat 3 ya per B pangkat 3. Lalu ini kita naikkan ke atas jadi 1 ditambah BX per 2A dipangkat min 3. Kemudian dikurang yang ini B per 4A kuadrat per B kuadrat dikalikan dengan 1 ditambah BX per 2A dipangkat min 2. Maka kita peroleh yang ini hasilnya adalah B pangkat 3 per 4A kuadrat. Lalu ini dalam prinsip matematika ya, karena X kecil maka boleh kita buat jadi 1 dikurang 3BX per 2A ya. Kemudian dikurang ya, ini tadi kita keluarkan B pangkat 3 per 4A kuadrat dari sini ya. Ini kan samanya posisinya ini ya, sama posisinya. Maka yang tinggal di sini adalah 1 kurang, ini kita buat juga jadi 2BX per 2A. Nah ini dia. Oke, maka B pangkat 3 per 4A kuadrat, oke, ini adalah 1 dikurang 3BX per 2A, lalu ini dikurang 1, ini ditambah 2BX per 2A. Maka kita perolehlah F sama dengan B pangkat 3 per 4A kuadrat, lalu dikalikan 1 dikurang 1 0, ini jadi tinggal min BX per 2A, atau boleh kita tuliskan adalah min B pangkat 4X per 8A pangkat 3. Inilah F-nya ya. Nah, sementara F itu kan rumusnya kan, rumus mencari F itu kan boleh kita buat min M omega kuadrat X ya. Maka kalau kita samakan kita peroleh jadi min M omega kuadrat X sama dengan min B pangkat 4X per 8A pangkat 3. X nya habis, lalu minnya juga habis, maka kita peroleh omega sama dengan jadi akar ya, berarti B pangkat 4 per 8 M A pangkat 3 ini diakari. Nah, kita disuruh mencari periode, rumus periode kan dari sini kan omega 2pi per T, berarti kalau T berarti 2pi akar dari 8 MA pangkat 3 per B pangkat 4 ya. Inilah periode ya, jawaban untuk soal nomor 10. Oke, jadi itulah pembahasan soal-soal lanjutan getaran harmonik dari saya. Semoga bermanfaat. Tunggu video-video berikutnya dari saya, Tio M.